kita sudah melihat ya bahwa memang perlindungan itu tidak ada. Gubernur sendiri mengatakan wujud dari kebobrokan pelayanan kesehatan. Jadi ini merupakan pelanggaran hak, Pak. Bahkan kalau mau dilihat dari proses yang terjadi, ini merupakan pembunuhan terhadap perempuan. Jadi, Ibu, bagaimana nih Komnas Perempuan memandang kasus kematian Iren Sokoi dari sisi perlindungan perempuan, khususnya ibu hamil? Silakan Ibu. terima kasih Mbak. Kita sudah melihat ya bahwa memang perlindungan itu tidak ada. Dari rumah saja ya, dari Hobong itu ke rumah sakit RSUD Yuwari, itu jaraknya itu lebih dari 15 km. Kemudian dari Yuwari menuju Dian Harapan itu 25 km. Kemudian dari Dian Harapan menuju rumah sakit AB Pura itu ada 12 km, dan kemudian dari AB Pura ke Bayangkara itu 4 km. Itu kalau dilihat, dijumlahkan, itu 60-an kilometer. Itu saja kita melihat dari rentang jaraknya ya. Itu dari pertama dia dari Kampung Hobong menuju Yowari itu sendiri sudah dalam kondisi yang dia sudah kontraksi begitu ya, sudah pembukaan 5. Kemudian di situ diterima, tetapi apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit itu jelas-jelas dokternya tidak ada, tetapi tidak segera merujuk, dan bahkan rujukan itu, surat rujukan hingga hampir jam 12 malam itu tidak keluar. Jadi di sini saya melihat ada perlindungan yang kurang ya, pelayanan yang kurang, dan ini gubernur sendiri mengatakan wujud dari kebobrokan pelayanan kesehatan, Pak. Dan juga diikuti oleh bagaimana di Dian Harapan itu sebenarnya sudah memberitahukan, tetapi si pasien sudah terlanjur dalam perjalanan begitu ya. Di sana juga kurang mendapatkan pelayanan. Kemudian ke AB Pura itu juga bahkan diminta tidak bisa memberikan layanan, kemudian di Bayangkara lagi. Nah ini kan ada pihak yang mengutamakan administrasi dulu. Nah ini kan jelas ya, kalau mengutamakan administrasi tidak mengutamakan kondisi pasien, itu tentu saja perspektif terhadap pasien itu tidak diutamakan, lebih mengutamakan administratif. Jadi bagi kami jelas kami ya sangat berduka dan turut prihatin atas terjadinya tragedi ini, dan kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Oleh karena itu kami juga kedepannya, dan hari ini juga kami sudah membincangkan untuk melakukan penyikapan, dan kedepannya mungkin akan melakukan pemantauan lebih lanjut. Demikian Mbak. Oke, baik. Ibu Katarina, kalau dari kasus seperti ini Ibu, di mana ada rumah sakit yang menolak pasien ya Ibu ya. Ini khususnya dalam kasus ini, apakah ini termasuk dalam pelanggaran hak perempuan Ibu atas layanan kesehatan yang layak? Silahkan Ibu. Iya Bang. Jadi ini merupakan pelanggaran hak, Bang. Bahkan kalau mau dilihat dari proses yang terjadi, ini merupakan pembunuhan terhadap perempuan. Jadi karena dia dalam kondisi hamil ya. Kalau dalam istilah kami ini adalah femisida tidak langsung ya, terjadi karena persoalan-persoalan struktural, karena ketidakmampuan dari rumah sakit untuk memberikan pelayanan sesuai kondisi maternal emergensis yang sedang terjadi ya, sedang dialami pasien. Baik, kemudian celah seperti apa Ibu yang ada di dalam sistem layanan kesehatan yang akhirnya ini memungkinkan penolakan terhadap ibu hamil masih terjadi hingga kini? Iya, kalau kita melihat dari kasus ini kan ditolak karena alasannya tadi ya, dokter tidak ada, hanya satu orang dokternya. Nah ini tentu saja kalau memang menjadi kenyataan, bagaimana negara kita untuk memberikan dokter-dokter hingga mengadakan atau menyediakan dokter hingga ke wilayah-wilayah yang memang masih kurang dokternya. Ini kan penting sekali ya. Kemudian kalau memang peralatan kurang atau rusak, ini kan juga tadi sudah disampaikan ya, ada mau audit kesehatan di rumah sakit untuk fasilitas kesehatan. Nah ini sangat penting dilakukan karena fasilitas ini kan kalau tidak ada dan sementara pasien
yang mengalami kedaruratan medis ini kan sangat memerlukan fasilitas-fasilitas yang standar juga yang bisa menolong ya. Kalau barang sudah ada atau fasilitas sudah ada, tetapi rupanya tidak dipelihara dengan baik, atau mungkin juga SDM-nya bisa jadi ya, SDM-nya tidak mampu menjalankan atau menggunakan fasilitas yang ada, sehingga justru fasilitas itu onggokkan begitu, itu bisa saja terjadi begitu. Oke, baik Ibu Katarina, lalu langkah apa nih Bu yang harusnya tepat untuk pemerintah daerah maupun pusat itu ambil untuk mencegah kasus serupa Ibu agar tidak terjadi kembali? Silakan Ibu. Ya, ini pembelajaran ya Bang. Tadi juga sudah kita lihat bersama bahwa akan Presiden memerintahkan untuk audit ya. Nah, ini baik sekali, audit itu juga baik itu kepada rumah sakit dan juga kepada pejabat daerahnya. Nah, ini sangat penting untuk menentukan langkah ke depan. Audit ini kan hasil dari audit itu bisa menjadi pijakan kemana kita harus berjalan atau menempuh hal yang lebih baik. Demikian Pak. Oke, baik. Harapan kedepannya Ibu seperti apa, terutama dari Komnas Perempuan sendiri? Ya, kami sangat berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi, Mbak. Jadi untuk kesehatan terhadap perempuan ya yang mengalami kehamilan dengan kondisi kedaruratan medis, ini harusnya diterima. Tidak ada alasan misalnya ini karena dia ini penerima BPJS yang kelas 3 misalnya, dan yang tersedia adalah kelas VIP. Nah, ini kan persoalan administratif. Nyawa manusia, nyawa perempuan ini lebih penting daripada persoalan-persoalan administratif. Harapan kami ke depan dimanapun rumah sakit di Indonesia ini lebih berperspektif terhadap pasien dan mengutamakan keselamatan jiwa dari pasien. Demikian, Pak. Ya, Ibu Katarina, lalu kalau dari Komnas Perempuan sendiri Bu, apakah akan turun langsung Ibu untuk memantau dan juga meminta klarifikasi pastinya kepada fasilitas-fasilitas kesehatan yang terlibat? Silahkan Ibu. Iya, sejauh misalnya yang dilakukan oleh audit yang dilakukan kementerian itu sudah cukup, saya kira kita bisa menggunakan data-data yang sudah ada untuk rekomendasi lebih lanjut ya. Misalnya bagaimana diadakannya SOP terkait dengan misalnya no delay for maternal emergency ya. Kemudian juga kami kedepannya tentu ini pembelajaran yang sangat penting untuk femisida yang tidak langsung, sehingga kami akan memasukkan ke dalam catatan tahunan ini ya, kondisi kekerasan terhadap perempuan yang selalu dilakukan oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya, dan ini sangat penting untuk advokasi nasional. Kemudian kami juga memandang ini sangat penting untuk penguatan pemaknaan terhadap femisida tidak langsung itu sendiri, karena selama ini istilah femisida sendiri bahkan tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita, sehingga kita bisa bekerja sama misalnya dengan Mahkamah Agung begitu untuk melihat potensi-potensi yang mungkin ya, peraturan yang mungkin diadakan untuk terkait penyelesaian kasus-kasus yang seperti ini. Nah, kami juga mendorong untuk adanya revisi kebijakan di tingkat daerah terutama ya, ini menyangkut kesehatan ibu. Namun apabila kami menganggap mungkin pemantauan itu masih kurang dan kami memerlukan data lebih lanjut untuk turun ke lapangan, ya semoga kita efisiensi tidak menyebabkan kami tidak bisa turun ke lapangan. Demikian Pak. Iya, oke Ibu. Ibu, lalu untuk kebijakannya sendiri Ibu, kebijakan seperti apa nih Bu yang memang perlu menjadi perhatian khusus agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi kembali Ibu? Silahkan. Iya, kami menghendaki juga misalnya ada sanksi administratif ya yang seperti ini. Ini penting sekali kalau tidak tapi saya sudah mendengar juga bahwa gubernur akan mengganti begitu ya direktur RSUD, dan juga akan terus berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit yang swasta. Nah, ini tentu saja kalau kita bedah kemudian sudah menemukan hal-hal yang lebih konkret yang bisa kita gunakan sebagai advokasi untuk kebijakan, maka kita akan memikirkan nanti kebijakannya seperti apa. Kalau sekarang mungkin belum terlalu tepat ya, kecuali mungkin kami mengharapkan adanya SOP tadi, no delay for maternal emergency tadi.
Dan juga Oke. kami menghendaki juga kalau sudah terbukti adanya ini ya tindakan pidana, maka proses pidana juga harus dilakukan. Nah, yang jelas adalah tindakan yang tegas ini terutama untuk tenaga kesehatan ya yang menolak pasien dalam kondisi kedaruratan medis demikian, ini perlu dilakukan. Oh, Demikian, Pak. oke baik. Kalau dari data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan sendiri, apakah memang kasus seperti ini sudah banyak terjadi, Ibu? Dan bagaimana penyelesaiannya di kasus-kasus sebelumnya? Ya, kalau terjadi pembiaran ya itu mungkin ini kan femisida tidak langsung ya. Ini masih dalam apa namanya usaha kita untuk melakukan pendataan. Jadi terkait femisida pembunuhan perempuan karena dia perempuan ini sebenarnya ada tiga ranah. Yang pertama ranah personal. Personal ini kan antara pelaku dengan korban memiliki hubungan yang erat dan ini bisa jadi merupakan femisida intim maupun non intim ya. Nah, kemudian kalau yang non intim ini kalau mohon maaf yang intim ini mereka memiliki relasi yang erat tetapi punya secara spesifik dia memiliki hubungan yang intim misalnya hubungan antara suami dengan istri. Nah, ini ada banyak pembunuhan istri yang dilakukan oleh suami. Kami melakukan media monitoring untuk tahun dari tanggal 1 November 2024 hingga 31 Oktober itu datanya ada 400-an. Kemudian yang terpilah menjadi femisida intim dan non intim itu sekitar 300-an lebih. Nah, ini kan perlu lagi dikaji terus hal-hal yang kita hadapi ini kan berkembang ya. Kemudian ada ini femisida yang dilakukan oleh bukan personal tetapi ini lebih ke struktural karena kegagalan pelayanan kesehatan publik, maka ini merupakan femisida yang tidak langsung ya, yang dilakukan oleh pemangku kewajiban begitu dan ini juga harapannya ke depan ada peraturan yang bisa untuk menegakkan ya keadilan dan untuk menjamin hak-hak perempuan.